Bab 4, Al-Ghazali dan karya filsafatnya. Sudah banyak orang yang menuliskan riwayat hidup Al-Ghazali. Jika Anda lebih suka menonton, ada film dokumenter tentang Al-Ghazali dan menangkap momen-momen penting dalam hidupnya dari masa remaja hingga menjadi filsuf sufi kenamaan. Judul film ini ialah The Alchemist of Happiness 2004 yang terinspirasi dari salah satu karya Al-Ghazali, Kimia As-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Mengingat hal itu, agar tulisan ini tidak seperti Wikipedia, saya ingin fokus pada karya-karyanya saja dan sejauh mana penerimaannya pada filsafat. Dalam persepsi yang dimiliki cukup banyak orang, Al-Ghazali merupakan figur yang bertanggung jawab atas kemunduran filsafat di dunia Islam. Benarkah pandangan ini? Mari menengok daftar karya-karyanya. Umumnya, sarjana peneliti Al-Ghazali membuat periodisasi karya-karyanya dalam 3 fase, yakni pertama, saat menjadi guru besar di madrasah Nizamiyah pusat di Baghdad pada usia 32 sampai 37 sekian. Setelah melepaskan jabatan guru besar untuk uzlah dan mengembara hingga kembali ke kampung halaman pada usia 37 sampai usia 47. Dan yang ketiga, setelah balik kampung halaman di Tus, kini wilayah Iran. Al-Ghazali sempat mengajar kembali di Nizamiyah, kali ini di cabangnya di Nishapur, karena ia menolak kembali ke Baghdad hingga wafat pada usia 47 sampai 53 tahun. Di fase pertama, karya utama selain dalam bidang fikih dan usul fikih adalah 4 kitab filsafat, Qum Teologi, Maqasid al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, Mi'yar al-Ilm, dan Al-Iqtisad fil I'tiqad. Karya tasawufnya, Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, ditulis pada fase kedua. Al-Munqidh minar Dalal, penyelamat dari kesesatan, dan Al-Mustasfa pada fase terakhir. Ini sedikit saja dari begitu banyak karya Al-Ghazali. Banyak peneliti mendaftar puluhan karya Al-Ghazali. Peneliti belakangan, Abdurrahman Al-Badawi, menulis buku Mu'allafat Al-Ghazali yang mendaftar baik kitab-kitab maupun surat dalam kurung risalah hingga 228 karya yang ternisbatkan pada Al-Ghazali. Sejumlah sejarawan peneliti Al-Ghazali menyebutkan bahwa Maqasid al-Falasifah, tujuan para filsuf, berisi mirip dalam substansinya dengan Danes Nem Alai, satu-satunya karya utama filsafat Ibnu Sina yang ditulis dalam bahasa Persia. Meski dengan urutan bab yang berbeda, Maqasid berisi 3 ilmu, yaitu logika, mantik, filsafat alam tabi'iyat, dan metafisika ilahiyat. Al-Ghazali menyatakan di akhir Maqasid bahwa kitab ini menjadi pengantar sebelum masuk ke Tahafut. Tahafut adalah bila Anda ingin mendalami sejauh mana pengaruh filsafat Ibnu Sina terhadap Al-Ghazali. Saya merekomendasikan bacaan dari Alexander Traeger, Al-Ghazali's Theory of Mystical Cognition and its Avicennian Foundation, London Routledge 2012. Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf, berisi argumentasi untuk menolak 3 pandangan metafisika filsuf muslim Aristotelian seperti Al-Farabi dan terutama Ibnu Sina. 3 pandangan itu ialah: pertama, bahwa alam tidak bermula. Yang kedua,
bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang partikular. Dan ketiga, bahwa tidak ada kebangkitan badani di hari akhir. Jika hendak diperas, isi dari apa yang disebut filsafat dalam kurung falsafah pada abad pertengahan yang dominan dipengaruhi oleh filsafat Aristotelian berisi 6 bidang, yakni logika, mantik, aritmetika, riyadiyat, filsafat alam tabiiyat, metafisika, ilahiyat, politik, siasiyat, dan etika khuluqiyat. Dalam kitab Tahafut, Al-Ghazali jelas menyatakan bahwa dengan metafisika ditambah sedikit dari tabiiyat atau filsafat alam, ia memiliki masalah utama dengan filsafat Ibnu Sina, bukan dengan cabang filsafat lain. Di akhir Tahafut, Al-Ghazali menyebutkan bahwa ia akan menulis mi'yar al-ilm, standar ilmu, untuk menguraikan logika yang mendasari cara berfikirnya dalam Tahafut dan menjelaskan istilah-istilah teknis di dalamnya. Kitab Mi'yar sendiri sejatinya berisi eksposisi logika Aristotelian yang sumber pengetahuan Al-Ghazali tentangnya juga tidak lepas dari karya-karya Ibnu Sina. Al-Ghazali menyatakan bahwa logika dan metafisika Aristoteles atau Ibnu Sina bukanlah satu paket filsafat yang harus diterima semuanya. Keduanya bisa dipisah. Dengan kata lain, Al-Ghazali juga mempromosikan ilmu logika, termasuk fungsinya bagi ilmu keislaman seperti usulul fikih. Al-Iqtisad fil I'tiqad, moderasi dalam berkeyakinan, menguraikan argumen doktrin-doktrin Asy'ariyah. Bila Tahafut cenderung memberikan argumen-argumen penolakan, rebutal atau ruddud alias tidak utuh, menawarkan sistem teologi, maka Al-Iqtisad yang mengisinya. Kurang lebih, bila Tahafut berisi negasi, maka Al-Iqtisad adalah afirmasi, dalam kurung isbat. Tampak bahwa Al-Ghazali tidak benar-benar menolak filsafat. Sebagian besar isi Tahafut sejatinya adalah penolakan sejumlah pandangan metafisika dengan cara ala filsafat juga. Kata Tahafut sendiri kerap diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, artinya incoherence. Dalam Tahafut, Al-Ghazali pada intinya ingin menunjukkan bahwa dalam argumentasi yang dibangun para filsuf Aristoteles itu ada premis-premis yang masih berlubang, yang argumentasinya inkoheren. Ketika membaca Tahafut, seseorang akan sekaligus belajar cara berpikir filsafat juga. Sayang, barangkali karena Al-Ghazali sampai menjatuhkan vonis kafir ke para filsuf Aristoteles itu, dampaknya dalam wacana umum jadi berbeda. Filsafat Aristoteles beranjak kehilangan pamor di dunia Islam di timur, sehingga beralih ke barat, ke Andalusia, dan dirawat oleh Ibn Rushd. Satu kajian mendalam perlu dilakukan mengenai apakah vonis kafir di Tahafut itu perlu dilakukan, terutama jika dibandingkan misalnya dengan karya lain Al-Ghazali tentang takfir, seperti Faisal At-Taqriqah, pemutus perbedaan. Jika Anda baca karya-karyanya, Ibnu Sina selalu mengawali kitabnya dengan hamdalah dan sholawat. Ia dalam risalah-risalah metafisikanya, termasuk dalam magnum opusnya Asy-Syifa, penyembuhan, bahkan memberikan argumentasi falsafi untuk fenomena kenabian. Bila mana Ibnu Sina dinyatakan kafir, gelar bapak kedokteran Islam tidak bisa disandangkan kepadanya. Salah satu alasan yang membuat sejumlah ulama menolak mantik dan filsafat ialah bahwa kedua ilmu ini membuat orang Islam menjadi suka mempertanyakan doktrin agama
dan menyebarkan keraguan. Apakah Al-Ghazali berbagi keberatan tentang hal ini? Dalam karya semi-autobiografinya Al-Munqidh, Al-Ghazali justru menuliskan perjalanan hidupnya yang mengalami keraguan atas kebenaran yang sebelumnya ia percayai. Sejumlah peneliti menyebut bahwa narasinya dalam meragukan kebenaran ini mirip seperti narasi diri Descartes abad 17, salah satu filsuf yang turut membidani pencerahan di Eropa. Keduanya berbagi skeptisisme metodologis, ragu sebagai metode. Ada satu disertasi doktoral karya Mahmud Hamdi Zakzouk di Munich University pada 1968 yang kemudian dibukukan dengan judul Al-Manhaj Al-Falsafi Bain Al-Ghazali wa Descartes, metode filsafat antara Al-Ghazali dan Descartes, yang membahas topik ini dengan membandingkan Al-Munqidh dengan dua karya Descartes, yakni Discourse on the Method dan Meditation on the First Philosophy. Metode keraguan ini pada intinya ialah untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Seseorang mesti secara mandiri meragukan dahulu pengetahuan yang ia punya dan kemudian menyaringnya mana yang benar-benar meyakinkan. Dalam hal ini, ia mesti meragukan pengetahuan yang ia terima dari kata orang, dari para pendahulunya atau dari masyarakat sekitar, alias menolak taklid. Sapere aude, berani berpikir mandiri. Demikianlah salah satu bunyi slogan pencerahan. Dalam uraian Al-Ghazali juga Descartes, bahkan pengetahuan yang diperoleh dari indera, sense atau hawas, bukan termasuk pengetahuan yang meyakinkan. Menyangkut ini, Al-Ghazali memakai analogi mimpi. Ketika bermimpi, seseorang mengira apa yang disaksikan dan dirasakannya itu real. Tetapi ketika ia bangun, ia menyadari yang disaksikannya ketika tidur itu maya belaka. Maka ada dikatakan dalam ungkapan yang diatribusikan kepada Nabi, tapi sebagian lain nyebutnya dikatakan oleh Ali ibnu Abi Thalib, An-nas niyam faidha matu intabahu. Manusia tidur, ketika ia mati ia bangun. Maksudnya bisa jadi yang kita saksikan di dunia ini semata yang kita saksikan dalam mimpi, sementara realitas yang sejati yang mendasari kehidupan dunia yang fana ini baru bisa kita sadari setelah mati, dalam kurung setelah bangun dari mimpi. Tingkat keyakinan yang ingin diraih oleh Al-Ghazali seperti disampaikannya dalam Al-Munqidh ialah seperti tingkat keyakinan bahwa 3 lebih sedikit dari 10 tetaplah benar, sekalipun ada orang yang mendaku sebaliknya dengan dalil kemampuannya mengubah tongkat menjadi ular. Dengan kalimat lain, kebenaran yang meyakinkan ini tetap benar dan tidak gugur kebenarannya oleh karena suatu keajaiban atau kemukjizatan. Pengetahuan ini tetap benar, baik kita akui maupun tidak, baik saat kita tidur maupun terjaga. Descartes membuang hal-hal yang meragukan itu hingga taraf paling minimal yang tak bisa diragukan lagi, yakni bahwa ketika kita ragu, kita tetap tak bisa meragukan eksistensi keraguan kita itu. Saat kita ragu, kita berpikir, dan saat berpikir, kita yakin kita ada. Cogito ergo sum. Dalam penjelasan Al-Ghazali, ragu ialah penanda bahwa seseorang betul-betul serius dengan keyakinannya. Tanpa ada proses keraguan,
keyakinan seseorang tidaklah beda dari taklid. Ia menerima begitu saja yang didengarnya. Kata Al-Ghazali di akhir Mizan Al-Amal, kitab sequel dari Mi'yar Al-Ilm, jika uraian-uraian dalam kitab ini membuatmu meragukan keyakinan yang kamu warisi, maka cukuplah dengan keraguan itu kau mendapat manfaat. Sebab keraguanlah yang akan membawa pada kebenaran. Id'as syukuk hiya al-mushilah ilal haqq.